Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arbaul Mustafa. Saya calon pegawai negeri sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang sering disebut dengan Basarnas. Unit kerja saya adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Saya di sini sebagai peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil di Basarnas tahun 2022 angkatan 6 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang tugas saya pada hari ini, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Iya, langsung saja kita lanjutkan kepada langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah yaitu ada 1. Identifikasi isu dan masalah. Yang kedua, menemukan isu dengan metode USG atau USG. Yang ketiga, analisis dampak jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Dan yang keempat adalah gagasan ide. Yang pertama, identifikasi isu dan masalah di lingkungan kerja. Ke-1, kurangnya perawatan pada alat pemadam api ringan atau APAR di kapal. Faktanya, belum ada penukaran APAR yang sudah melewati batas waktunya untuk diganti. Kedua, kurangnya perhatian tentang obat-obatan yang ada di ruang perawatan di kapal. Faktanya, obat-obatan di kapal kadaluarsa dan belum diganti juga. Identifikasi yang ketiga yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai. Faktanya, sebagian kecil ini hanya sebagian kecil saja pegawai yang sering terlambat kembali ke kapal atau ke kantor ketika jam istirahat selesai. Kebiasaan di kantor atau di kapal sini kalau istirahat pulang. Terkadang ada beberapa yang terlambat balik ke kapal atau ke kantor. Itu hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya, identifikasi yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan atau kurang cakapnya ABK tentang penggunaan software untuk laporan. Faktanya, kru ABK kapal kurang menguasai software, contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, sehingga kurang efektif dalam pembuatan laporan. Selanjutnya, identifikasi yang kelima, kurangnya sosialisasi Basarnas pada masyarakat. Faktanya, kita sering mendapatkan info kondisi membahayakan manusia dari potensi lapangan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Basarnas. Jadi, misalkan ada masyarakat melihat kejadian membahayakan manusia itu, nggak langsung melapor ke Basarnas, mungkin masih bingung mau melapor kemana. Langsung saja kita selanjutnya untuk dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan, yaitu yang pertama tadi tentang APAR, kurang optimalnya penanganan jika terjadi kebakaran di kapal. Yang kedua tentang obat-obatan, jika terjadi operasi yang membutuhkan obat-obatan di kapal, kita tidak bisa optimal. Yang ketiga dampaknya yaitu tidak terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas. Dampak yang keempat, adanya ketergantungan rekan kerja yang menguasai Microsoft Word, Excel, ataupun software yang lainnya. Dampak yang kelima, masyarakat masih bingung untuk melapor kepada siapa jika terjadi kondisi membahayakan manusia. Oke, langsung untuk di sini saya menggunakan teknik USG. Jadi setelah saya perhatikan isu nomor 4
yang saya angkat dalam tugas ini. Jadi, gagasan kreatif yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ABK kurang menguasai software seperti Microsoft Word, Microsoft Excel adalah memberikan edukasi serta evaluasi. Maksudnya itu kritik yang membangun. Jadi tidak hanya kritik saja. Jadi kritik dan memberi solusi. Jadi kita sarankan kepada ABK yang belum menguasai atau kurang cakap dalam software untuk mengikuti pelatihan tentang software seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft yang lainnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang digital. Jadi sebisa mungkin kita sebagai ABK juga mempunyai skill dasar digitalisasi. Jadi meskipun kita sebagai ABK, kita juga harus mengasah kompetensi minimal dasar-dasar tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq Nam, Jagat Samagram.